selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Kasus pelanggaran pemilu yang dilakukan Bupati Pasaman Barat dihentikan. Aksinya terekam kamera CCTV. 2 pencuri kendaraan bermotor di Padang ditangkap polisi. Jelang Imlek, kelenteng Sehin Kyong dibersihkan. Kasus pelanggaran pidana pemilu yang diduga dilakukan oleh Bupati Pasaman Barat, Ham Suwardi, dihentikan oleh tim Gakumdu Bawaslu Pasaman Barat. Namun penghentian itu tak didukung oleh keputusan yang bulat. Bawaslu dan polisi berpendapat perbuatan Bupati Pasaman Barat memenuhi unsur pasal pidana yang disangkakan. Namun Kejaksaan Negeri Pasaman Barat berbeda pendapat bahwa perbuatan yang disangkakan tidak terpenuhi unsur pasal 547 Junto pasal 282 Undang-Undang Pemilu nomor 17 tahun 2017. Dengan adanya anggota Gakumdu yang mengatakan tidak terpenuhinya unsur pelanggaran pemilu, maka rapat tim sentra Gakumdu Bawaslu Pasaman Barat menetapkan kasus tersebut dihentikan. Dari Bawaslu menyampaikan dari hasil pembahasan kita dari sentra Gakumdu, yang mana Bawaslu sendiri unsurnya telah terpenuhi dan juga di kepolisian juga sama berpendapat dengan kita, tapi ada yang beda dari unsur kejaksaan, bahwa unsur yang di pasal yang kita sangkakan tadi tidak terpenuhi. Seperti itu kesimpulannya, kita hentikan, kira-kira seperti itu. Kasus ini berawal saat ada laporan kepada Bawaslu bahwa Bupati Pasaman Barat, Ham Suwardi, mengampanyekan anaknya untuk dipilih sebagai anggota DPR RI dalam suatu acara di rumah dinas yang dihadiri camat dan wali nagari se-Pasaman Barat. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Sehari pasca tim sentra Gakumdu Bawaslu Pasaman Barat menghentikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Bupati Pasaman Barat, sebanyak 5 orang yang mengatasnamakan Aliansi Pengawal Demokrasi Pasaman Barat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu pada hari Selasa. Mereka berorasi dan menyampaikan tuntutan agar Bawaslu Pasaman Barat tegak lurus saat memproses kasus Bupati Pasaman Barat. Selain itu, mereka juga meminta Bawaslu memproses laporan sesuai regulasi dan tanpa adanya intervensi. Tentu kalau ini diputuskan di kejaksaan, tentu apa gunanya pengadilan negeri terbang semua. Tentu ini perlu kita ikuti secara prosedurnya. Kalau memang di pengadilan negeri mengatakan ini memang tidak bersalah dan tidak ada dasar hukumnya untuk mempersalahkan, kita nggak masalah. Namun ini diputuskan di kejaksaan terbang semua. Tentu itu jadi pertanyaan kita semua. Tentu apa gunanya pengadilan negeri lagi? Ya, kecurigaan kita terbesar, kita bahwasanya kita menduga bahwasanya ada sebuah mungkin transaksional gelap lah mungkin antara. Menurut salah seorang komisioner Bawaslu Pasaman Barat, karena adanya perbedaan pendapat dari salah satu unsur tim sentra Gakumdu Bawaslu, maka laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Bupati Pasaman Barat dihentikan. Sebelum kita plenokan, kita sudah berkoordinasi berjenjang ke provinsi. Maka karena ada perbedaan tadi, salah satu karena kita adalah satu organisasi kebanyakan, karena tergabung dalam 3 unsur tadi, maka kita sudah berkoordinasi kepada provinsi. Jika ada salah satu berbeda pendapat, maka
laporan yang tadinya ya kita tidak bisa teruskan seperti itu aturannya. Setelah Aliansi Pengawal Demokrasi Pasaman Barat mendengarkan penjelasan Bawaslu, pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita Sekitar 100 orang penyandang disabilitas di Kota Solo mengikuti sosialisasi pemilu yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solo pada Selasa pagi. Kegiatan ini bertujuan agar para pemilih, khususnya penyandang disabilitas, dapat memahami pemilu dan tata cara dalam pelaksanaan pemungutan suara. Menurut petugas KPU Kota Solo, pelaksanaan simulasi ini diikuti oleh para penyandang disabilitas yang ada di Kota Solo, yang terdiri dari tunarungu, tunanetra, dan tunadaksa. Kegiatan diawali dengan memberikan pemahaman tentang pemilu, dan kemudian dilanjutkan dengan tata cara pemberian hak suara bagi mereka di tempat pemungutan suara. Salah seorang peserta simulasi mengakui pengetahuan yang didapatkan dalam simulasi itu sangat berguna bagi dirinya pada hari pemungutan suara di TPS. Karena kita udah diberi pembekalan simulasi di sini, berarti kan pengetahuan kita bertambah lagi di TPS, maka kita tambah bersemangat lagi ke TPS gitu. Ya udah sesuai dengan ketetapannya gitu kan. KPPS 1 kita ngapain aja, KPPS 2 ngapain aja kan. Kayak di KPPS 7 kan kita pakai tinta, jadi celupin tinta juga udah diajarin tadi, tangannya cuma segini katanya, cuma segitu. Oke, yang kena tintanya. Untuk melayani penyandang disabilitas ini, petugas pun telah menyiapkan TPS yang ramah bagi mereka. Di antaranya terletak di lokasi yang datar, tidak memiliki tangga dan tempat pemungutan suara yang nyaman. Kita sediakan dari segi struktur tanahnya harus datar, kemudian tidak ada tangga. Meja di TPS bisa senyaman mungkin untuk kawan-kawan disabilitas untuk memilih. Jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar di DPT pada pemilu tahun 2024 di Kota Solo, menurut data KPU Kota Solo, tercatat sebanyak 470 orang. Garnadi melaporkan dari Solo. Maksudnya tidak pakai pendamping dari. ya silakan ini ke Panwaslu Kecamatan Sepasaman Barat secara serentak menertibkan alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai aturan pada Selasa siang. APK yang sudah dibongkar itu dinaikkan ke atas mobil dan dibawa ke kantor Panwaslu Kecamatan. Ada sekitar 3.000 alat peraga kampanye di Pasaman Barat yang ditertibkan. APK itu terpasang di luar zona yang sudah ditentukan, yaitu di pohon dan di tiang listrik, di pinggir jalan, dan tempat-tempat yang dilarang lainnya. Sebelumnya, Bawaslu Pasaman Barat telah mendata ribuan APK yang dipasang tidak sesuai aturan. Bawaslu juga telah menyurati partai politik untuk membongkar sendiri APK mereka yang melanggar ketentuan, namun tidak diindahkan. Bawaslu sudah memplenokan itu, kita jadikan menjadi temuan, dan juga kita sudah surati kepada partai politik dan juga stakeholder dan KPU sendiri. Yang untuk pada saat ini yang sudah ditertibkan ada kurang lebih 1.000 APK yang di luar zona dan 2.000 lagi yang ada di pepohonan dan di tiang listrik. Untuk mempercepat pembongkaran, Bawaslu juga membagi 3 tim yang terdiri dari Panwaslu, Satpol PP, dan pegawai lainnya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.